Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Febrianti dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit airborne disease COVID-19 atau yang sering dikenal dengan COVID-19. Ada 7 pembahasan di video kali ini. Yang pertama, definisi airborne disease. Yang kedua, contoh kasus airborne disease. Dan yang ketiga, mekanisme penularan. Kemudian yang keempat, distribusi dan frekuensi kasus penyakit. Yang kelima, faktor resiko yang berpengaruh. Keenam, pengendalian penyakit. Dan yang terakhir, pembahasan ketujuh, yaitu kebijakan nasional dan internasional terkait pengendalian penyakit COVID-19. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi airborne disease. Permasalahan penyebaran penyakit melalui udara masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang masih tinggi angka distribusi penyebarannya. Airborne disease atau penularan melalui udara atau aerosol adalah penularan penyakit melalui partikel kecil yang tersuspensi di udara. Penyakit menular yang dapat ditularkan melalui udara termasuk banyak yang cukup penting, baik dalam kedokteran, manusia maupun hewan. Agen infeksi yang relevan dapat berupa virus, bakteri, atau jamur, dan mereka dapat menyebar melalui pernapasan, berbicara, batuk, bersin, mengangkat debu, menyemprotkan cairan, menyiram toilet, atau aktivitas apapun yang menghasilkan partikel atau tetesan aerosol. Penularan penyakit melalui penularan agen infeksi dan tidak termasuk penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu contoh kasus airborne disease adalah COVID-19. Definisi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru yang ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Coronavirus merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Gejala yang ditimbulkan meliputi batuk, demam, letih, sesak napas, dan penurunan nafsu makan. Pembahasan yang ketiga yaitu mekanisme penularan COVID-19. Yang pertama, kontak dan transmisi tetesan. Penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi, melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernafasan atau tetesan pernafasan mereka. Yang kedua, transmisi melalui udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran melalui inti tetesan atau aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak waktu yang lama. Ketiga, transmisi vomite. Sekresi pernapasan atau tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda, menciptakan vomites atau permukaan yang terkontaminasi. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan di lingkungan terdekat atau benda yang terkontaminasi oleh virus dari orang yang terinfeksi. Kemudian yang keempat, mode transmisi lainnya. RNA virus corona juga telah terdeteksi dalam sampel biologis lainnya, termasuk urin dan feses dari beberapa pasien. Sebuah studi menemukan adanya virus corona dalam urin satu pasien. Namun, hingga saat ini belum ada laporan yang diterbitkan tentang transmisi SARS-CoV-2 melalui feses atau urin. Dan yang kelima, melalui hewan. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar. Bukti terkini menunjukkan bahwa manusia yang terinfeksi virus corona dapat menginfeksi mamalia lain, termasuk anjing, kucing, dan mink yang dibudidayakan. Memasuki ke pembahasan yang keempat, yaitu distribusi dan frekuensi kasus COVID-19. Distribusi persentase dari 3 provinsi yaitu DKI, Jawa Barat, dan Banten yang semula mendominasi dengan 73,25%. Pada 12 Mei 2020 hanya menjadi 50,78%.
dari total penderita. DKI Jakarta yang pada 2 April 2020 memiliki 51,17% penderita, saat ini turun menjadi 36,50%. Persebaran mulai merata ke daerah-daerah dengan kenaikan terbesar ada di Jawa Timur menjadi 11,33% per 12 Mei 2020 dari semula 5,93% penderita pada 2 April 2020. Kecenderungan penurunan persentase di 3 provinsi diikuti dengan distribusi ke berbagai provinsi yang lain. Populasi penderita terbanyak terpusat di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten. Sisanya terdistribusi merata mulai dari 0,11% untuk NTT hingga 2,30% untuk NTB per 12 Mei 2020. Di luar 10 besar provinsi ini, ada kenaikan sebesar 8,47% dari semula 8,73% menjadi 17,20%. Dari total penderita, pembahasan yang kelima yaitu mengenai pencegahan dan pengendalian penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, jaga jarak aman. Selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang keempat, menutup mulut saat batuk atau bersin. Yang kelima, melakukan vaksin. Pembahasan yang keenam yaitu faktor resiko COVID-19 yang berpengaruh. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker, karena mudah menular. Penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan kepada manusia, pembuatan vaksin COVID-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat. Memasuki ke pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan nasional dan internasional mengenai pengendalian penularan COVID-19. Kebijakan nasional, kebijakan PSBB memunculkan peraturan pemerintah yang mengatur pembatasan jarak fisik yang lebih tegas, disiplin, dan efektif. Menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 untuk pembatasan wilayah karena wabah penyakit, daerah harus mendapat penetapan dari Kementerian Kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar ini menyasar level provinsi dan kabupaten atau kota. Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan. Setelah PSBB, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali pada awal Januari 2021 yang ada sampai level 4. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan COVID-19 antara pusat, daerah, antar daerah itu sendiri. Kebijakan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, IMF menegaskan pentingnya upaya mengatasi COVID-19 melalui kebijakan di bidang kesehatan yang disertai dengan langkah-langkah dalam memitigasi dampak ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter, keuangan, kerjasama internasional atau multilateral dan regional, peningkatan kepercayaan global, dan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
obat program, dukungan komite ahli atau KOMLI dalam tata laksana tifoid. Dalam hal surveillance epidemiologi, adanya Kemenkes tentang penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan dan sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengendalian tifoid. Dalam upaya manajemen, adanya struktur organisasi di pusat dalam pengendalian tifoid dan penanggung jawab program di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, puskesmas, dan masyarakat atau kader dalam pengendalian tifoid. Kemudian kebijakan internasional. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan penggunaan vaksin tifoid dalam program pengendalian tifoid di daerah endemis sejak tahun 1998. Beberapa negara seperti Vietnam, China, dan India telah melaksanakan kegiatan vaksinasi secara rutin. Untuk menyelaraskan komunitas global menuju aksi bersama pada tifoid, diperlukan tujuan yang agresif untuk pengendalian tifoid global dan rencana aksi. Kami percaya pengendalian tifoid yang agresif dapat dicapai melalui pendekatan terpadu, termasuk meningkatkan sistem pengawasan untuk mengukur beban penyakit secara akurat, mempercepat pengenalan TCV atau tifoid conjugate vaksin di daerah endemik, dan menggabungkan perbaikan sistem air, sanitasi, dan kebersihan. Penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan memberikan peluang untuk mendorong pendekatan multisektor ini, mengatasi masalah kemiskinan yang saling terkait, air bersih dan sanitasi, urbanisasi, dan kesehatan. Ini adalah peluang leverage yang tinggi bagi komunitas global untuk mendorong strategi pengendalian tifoid yang intensif dan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat yang signifikan.